Apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Selamat siang Baik, juga, Ibu. Selamat siang juga Ibu. siang Ibu. Siang, Ibu. Kabar baik. Selamat siang juga Ibu. Kabar baik. Ibu. Selamat siang, Ibu. Apa suara saya udah terdengar dengan jelas? Sudah Ibu. Sudah ya. Oke. Sudah Ibu. Oke, terima kasih banyak adik-adik atas partisipasi adik-adik untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini. Adapun materi Jelas, yang Bu. sudah jelas ya. Oke. Oke, adapun materi untuk minggu ini kita akan membahas terkait dengan karbohidrat. Jadi apa sih itu karbohidrat? Bagaimana susunan kimia, bagaimana struktur kimianya, nanti kita lihat satu persatu. Oke, Ibu izin share screen ya materinya. Ya Ibu. Apakah materinya udah terlihat di layar adik-adik? Sudah Ibu. Oke, untuk materi minggu ini kita akan membahas terkait dengan karbohidrat. Adapun outline-nya itu kita akan membahas apa karbohidrat itu ya. Jadi definisi karbohidrat. Terus yang kedua adalah susunan kimianya. Jadi bagaimana cara penulisannya, bagaimana susunannya dan sebagainya. Maaf Ibu, tidak dengar suara Ibu, soalnya di sini hujan besar Ibu. Oke, yang lain udah dengar suara saya dengan jelas, dengan bersih? Telah dengar Ibu. Sudah jelas. Jelas ya? Oke. Terus kita akan membahas terkait apa sih fungsi dari karbohidrat. Selain itu, kita akan membahas terkait penggolongan atau klasifikasi dari karbohidrat. Ya. Oke, kita lihat dulu definisi karbohidrat. Oke, di sini karbohidrat ya. Jadi karbohidrat adalah senyawa karbon yang mengandung hidrogen dan oksigen. Jadi dia merupakan senyawa karbon karena tersusun atas ikatan karbon ya. Dan mengandung hidrogen dan oksigen. Dan ikatan karbon ini dia berikatan dengan ikatan hidrogen dan oksigen ya. Dengan perbandingan 2:1. Jadi atom hidrogen dengan oksigen dengan perbandingan 2:1. Nanti kita cek ya apa betul tidak perbandingan antara hidrogen dan oksigen itu 2:1 dengan rumus secara umum ya CH2O. CH2ON ya. Jadi kalau hidrogennya ada 10, pasti oksigennya adalah 5 ya karena perbandingan antara hidrogen dan oksigen itu 2:1. Seperti kita lihat di sini, contohnya adalah glukosa C6H12O6 ya. Oke, saya insert dulu. Oke, di sini kita lihat perbandingan antara atom hidrogen dengan oksigen 12/6 adalah 2 ya. Jadi hidrogennya adalah dengan oksigen itu perbandingan 2:1 ya. Kita lihat di sini dan sukrosa itu kita lihat lagi C12H22O11. Apa betul tidak atom hidrogen dengan oksigen berbanding 2:1? Kita cek 22 bagi 11 adalah 2. Jadi betul ya. Jadi definisi dari karbohidrat itu benar ya. Jadi senyawa karbon yang mengandung hidrogen dan oksigen dengan perbandingan 2:1. Jadi atom hidrogen dan oksigennya itu berbanding 2:1 ya. Jadi kalau misalkan
Ibu menanyakan ya, apa sih definisi dari karbohidrat? Adik-adik sudah bisa menjawab ya. Jadi karbohidrat itu adalah senyawa karbon yang mengandung hidrogen dan oksigen dengan perbandingan 2:1 ya. Oke. Terus susunan kimianya, molekul karbohidrat terdiri atas atom karbon, hidrogen, dan oksigen ya. Jadi karena dari definisi ini kita lihat, dari definisi ini kita lihat ya, otomatis karena dia senyawa karbon yang berkaitan dengan hidrogen dan oksigen, otomatis molekul dari karbohidrat itu otomatis terdiri atas atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Jadi dia terdiri atas atom C, atom H dengan atom O ya. Jadi adik-adik harus paham ya, simbol dari oksigen apa, simbol dari hidrogen apa, dan simbol dari karbon itu apa. Oke, tetapi ya ada berapa catatan ya. Jadi secara umum definisi dari karbohidrat, dia adalah senyawa karbon dengan perbandingan hidrogen dan oksigen 2:1. Tetapi ada catatan tambahan ya, tidak semua yang masuk dalam golongan karbohidrat itu dia memiliki perbandingan hidrogen dan oksigen dengan perbandingan 2:1. Jadi tidak semua ya. Contohnya deoksiribosa ya. Deoksiribosa itu tidak, atom hidrogen dan oksigennya tidak berbanding 2:1 ya. Karena di sini hidrogennya ada 10 dan oksigen ada 4. Ya, bisa dipahami? Oke. Terus yang kedua, banyak pula yang mengandung atom lain ya, seperti sulfur. Jadi kalau di sini ya, secara umum karbohidrat itu dia memiliki atom karbon, hidrogen, dan oksigen, tetapi ada berapa jenis golongan karbohidrat itu dia memiliki atom yang lain ya, selain atom C, atom H dengan atom oksigen ya. Jadi ada seperti yang berikatan dengan sulfur, berikatan dengan nitrogen, dan sebagainya ya. Jadi tidak semua ya, tetapi secara umum karbohidrat secara umum itu dia memiliki atom karbon, hidrogen, dan oksigen, tetapi ada berapa golongan dari karbohidrat itu berikatan dengan sulfur, dengan nitrogen ya. Jadi adik-adik perlu pahami dulu di situ ya. Terus di sini karbohidrat, karbon yang berarti mengandung unsur karbon dan hidrat yang berarti air ya, tetapi kenyataannya ya karbohidrat tidak mengandung molekul air ya. Kalau hidrat kan pasti H2O ya, hidrogen. Hidrogen otomatis kalau kita gambarkan adalah air ya, tetapi kenyataannya karbohidrat itu tidak mengandung molekul air. Jadi ini beberapa catatannya terkait dengan definisi karbohidratnya. Jadi secara umum karbohidrat seperti ini ya, tetapi ada beberapa golongan dari karbohidrat itu di luar dari ketentuan umum ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya, Dek? Saya? Bisa Ibu. Bisa ya. Ibu lanjut ke slide selanjutnya ya. Oke, terus dari susunan kimianya ya, jadi ada senyawa karbohidrat itu terdiri atas 2 gugus ya. Jadi ada gugus fungsinya itu adalah OH. Terus ada juga gugus aldehid ataukah dia gugus keton. Nanti kita cek ya. Nanti kita lihat bersama yang mana dibilang gugus fungsinya, yang mana dibilang gugus aldehid, yang mana dibilang gugus keton ya. Jadi berapa golongan karbohidrat ya, dia memiliki gugus fungsi dengan gugus aldehid, dan ada juga berapa golongan dari karbohidrat dia hanya memiliki gugus fungsi dengan gugus keton ya. Jadi kalau keton kan dia aromatik ya, jadi berbeda dengan gugus aldehid. Nanti kita lihat secara sama-sama ya, yang mana dibilang gugus fungsinya, yang mana gugus aldehid atau gugus keton. Yang penting adik-adik sudah memahami bahwa dari susunan kimia dari karbohidrat itu dia memiliki gugus fungsi dan memiliki gugus aldehid ataukah gugus keton. Jadi tidak semua
golongan dia memiliki gugus aldehid ataukah dengan gugus keton ya. Harus salah satunya dari itu. Kita lihat ya. Oke. Yang mana dibilang gugus fungsi? Ibu kasih lihat ya. Oke. Yang gugus fungsi adalah ini ya, OH. Ya, jadi ini adalah gugus fungsi. Oke. Terus yang mana dibilang gugus aldehid? Jadi kalau gugus aldehid jika atom karbon berikatan rangkap dengan oksigen dengan hidrogen. Ya, jadi gugus aldehidnya adalah COO. Nah, yang ini ya. Oke, itu adalah gugus fungsi dari gugus aldehid ya. Jadi kalau gugus fungsi adalah OH ya. Gugus fungsi adalah OH dan gugus aldehid adalah ya ini. Ya. Oke. Kita lihat lagi yang mana saya hapus dulu ya. Yang mana dibilang gugus keton ya. Kita cek lagi. Oke, jadi ini adalah gugus aldehid atau biasa disebut sebagai aldosa ya. Jadi gugus aldehidnya adalah ini ya, gugus fungsinya adalah OH ya. Oke. Oke, kalau kita lihat dari definisi lagi ya. Jadi karbohidrat adalah senyawa karbon yang berikatan dengan oksigen dengan hidrogen. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kita lihat lagi yang mana dibilang gugus keton ya. Ataukah disebut sebagai ketosa ya. Jadi gugus keton dia hanya berikatan dengan atom karbon berikatan rangkap dengan oksigen. Oke, sedangkan kalau aldehid dia cuma berikatan dengan rangkap dengan oksigen dan berikatan juga dengan hidrogen. Tetapi kalau dia golongan karbohidrat yang masuk dalam golongan ketosa, dia cuma berikatan dengan rangkap dengan oksigen ya. Jadi itu perbedaannya antara gugus keton dengan gugus aldosa ya, atau ketosa ataukah gugus aldosa. Tetapi dari semua golongan dia memiliki gugus fungsi ya. Jadi gugus fungsinya adalah OH. Oke, kita lihat. Tunggu dulu ya. Saya jelaskan lagi. Terus dalam pembacaan ini ada yang bisa sebutkan ya. Ini rumus kimianya. Dari kalau kita lihat struktur kimia seperti ini, rumus kimianya bagaimana? Oke, kita hitung dulu ya. Atom karbonnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi atom karbon ada 5 ya. Kita tulis dulu. Atom karbon ada 5 ya. Terus hidrogen ada berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi atom hidrogen ada 10. Terus oksigen ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jadi pernyataan antara definisi dari karbohidrat jika perbandingan atom hidrogen dengan oksigen itu berbanding 2:1 ya. Jadi udah benar kan? Udah kan? Jadi bisa adik-adik kalau saya kasih struktur kimia seperti ini, adik-adik bisa menuliskan rumus kimianya ya. Ya C5H10O5 ya. Oke, kita lihat lagi yang sebelahnya ya, yang aldosa. Oke. Kita lihat ada yang bisa bantu Ibu untuk menuliskan. Ada yang bisa bantu Ibu untuk menuliskan berapa atom karbonnya? Oke. Ada berapa atom karbon di sini?
3 Ibu. 3. Atom karbonnya ada 3. Ada Ada 3 3. ya. Tunggu. Saya cek. Atom hidrogennya ada Karbon ada 5. 3. Terus hidrogen ada berapa? Ada 5. 5 Ibu. Ada 5. Oksigen Oksigennya ada 3. Atom oksigennya 3. Oke, kita cek lagi ya. Atom karbon ada 3 ya. 1, 2, 3. Jadi udah benar ya. Atom karbon ada 3. Terus atom hidrogennya ada 5 kalian bilang ya. Kita cek 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi atom hidrogennya ada 6. Dari mana dapatnya? Ini kan Ya. 2. Udah 2 Dua, kan? Ibu. 2 Ya, Ibu. tambah 1 ini 3, 4 ya, ini 4, 5, 6. Jadi ada 6. Oke, bisa dipahami kan? Nah, terus oksigennya 1, Ada 2, 4 Ibu. 3. Ada 3 ya. Jadi perbandingan antara hidrogen dan oksigen udah benar ya. 2 banding 3. 2 banding 1 ya. Oke. Karena 6 dibagi 3, 2 kan. Otomatis ini dibagi 3 semua. Ya. Ini bagi 3. 6 bagi 3 adalah 2. 3 dibagi 3 adalah 1. Jadi definisi dari karbohidrat benar kan? Jadi secara umum karbohidrat itu perbandingan antara atom hidrogen dengan oksigen adalah 2 banding 1. Tetapi tidak semua ya. Tidak semua golongan karbohidrat yang memiliki perbandingan yang hidrogen dan oksigen itu adalah 2 banding 1. Ya, yang jelas adik-adik sudah bisa memahami cara pembacaan jika ada struktur kimia seperti ini atau susunan kimia seperti ini, adik-adik sudah bisa menuliskan dalam bentuk ini. Dan nanti ada juga yang ditulis ya dalam bentuk cincin ya. Nanti kita lihat lagi. Oke, yang jelas adik-adik udah bisa memahami terkait ya. 2 hapus ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, adik-adik manfaatkan fitur raise hand-nya, nanti Ibu persilahkan untuk Oke, jadi dari susunan kimia, jadi ada 2 ya. Pertama definisi, adik-adik udah bisa memahami. Terus dari segi susunan kimia, jadi kalau saya tanya dari susunan kimia, bagaimana ya? Jadi susunan kimia kalau karbohidrat dia memiliki gugus fungsi, gugus fungsinya adalah OH dan juga ada gugus aldehid ataukah gugus keton ya ataukah ketosa. Ya, jadi ada yang karbohidrat yang masuk golongan keton, ada yang masuk golongan aldehid atau aldosa ataukah ketosa ya. Jadi itu yang perlu adik-adik pahami. Oke. Terus ada rumus bangun ya. Jadi rumus bangun ini adalah unit dasar dari karbohidrat adalah monosakarida yang tidak dapat dipecah lebih lanjut ya. Jadi kalau ukuran paling terkecil ya, ukuran paling terkecil dari karbohidrat adalah monosakarida. Monosakarida artinya dia tidak bisa dipecah lagi ya. Kecuali kalau dia disakarida, polisakarida itu masih bisa dipecah dalam dalam bentuk yang lebih kecil ya, dalam bentuk monosakarida ya. Jadi kalau kita makan ya, itu kan pasti dipecah ya, di dalam tubuh kita ada proses metabolisme ya. Jadi proses metabolisme itu adalah proses pemecahan ya. Proses pemecahan menjadi lebih kecil dan bisa diserap oleh tubuh kita dalam bentuk energi. Ya, itu yang perlu adik-adik pahami. Nanti di mata kuliah biokimia nanti akan dijelaskan lebih lanjut proses metabolisme dari karbohidrat di dalam tubuh kita ya. Tetapi kalau dalam kimia ini adik-adik cukup memahami dalam segi penulisan terkait dengan senyawa-senyawa karbon ya, senyawa-senyawa karbohidrat. Oke. Terus di sini dari monomer ya,
Dari monomer itu ada istilah kalau dia memiliki 3 atom karbon disebut adalah tetrosa. Kalau dia 5 atom karbon disebut pentosa. Dan kalau dia 6 atom karbon adalah heksosa. Ya. Oke, jadi kalau dia cuma memiliki 3 atom C itu disebut tetrosa, dan kalau dia 5 atom karbon disebut pentosa, dan kalau dia 6 atom heksosa. Ya, kemarin kayaknya matrikulasi ya sudah dijelaskan ya. Pembacaan kalau dia 3, 5, 6 kan? Oke. Oke, ini adalah bentuk cincin ya. Jadi bentuk cincinnya selain ada tulisan rumus bangunnya dalam bentuk yang diuraikan seperti itu, ataukah yang dibuat dalam bentuk sederhana, dan ada juga yang dibuat dalam bentuk cincinnya. Jadi kalau dalam bentuk cincin ada kalau dia segi 6 ya, kalau segi 6 pasti dia memiliki atom C ada 6. Ya, jadi kalau dia segi 6, kita lihat 1 2 3 4 5 6, dia memiliki atom C ada 6 ya. Jadi pasti di sini adalah atom C-nya ada 6. Jadi dia masuk dalam heksosa ya. Tetapi kalau dia model segi 5, dia masuk pentosa atau kayak biasa disebut sebagai furan ya. Jadi ini adalah bentuk cincin, ada piran dan ada furan. Piran itu kalau dia memiliki atom C ada 6, heksosa, dan kalau furan dia memiliki atom C ada 5 ya, atau masuk dalam golongan pentosa. Oke, ini contohnya ya. Jadi kalau yang heksosa glukopiranose, kalau dia pentosa adalah glukofuranose. Jadi ini adalah salah satu contoh dari golongan-golongan karbohidrat ya. Oke, kita lihat lagi. Oke. Kita masuk ke dalam pertama definisi, yang kedua adalah rumus bangun, yang ketiga adalah penulisan dan pembacaan rumus bangun karbohidrat ya. Jadi ada 2 jenis yang Ibu paparkan di sini, ada 2 jenis ya. Jadi terkait dengan penulisan rumus bangun menurut Visser ya. Dari menurut Visser di sini ya, Visser penulisan rumus bangunnya dia bagi menjadi 2 ya. Dia bagi antara destro dengan levo. Jadi dia bagi antara destro dengan levo. Jadi menurut Visser dalam pembacaan rumus bangun dari karbohidrat dia bagi antara destro dengan levo. Apa sih destro? Apa itu levo ya? Terus destro itu destro itu adalah gugus karboksilnya atau gugus fungsi. Tadi kan saya bilang ya, rumus bangunnya karbohidrat dia memiliki gugus fungsi ya. Gugus fungsinya adalah OH. Nama lain dari gugus fungsinya adalah karboksil. Ya, nama lain kalau OH ini ya, kalau OH ini ya. Adik-adik lihat kursornya ya. Lihat kursornya kan? Atau saya ganti dulu. Yang ini ya, OH ini ya, sebutannya adalah gugus karboksil ya. Jadi nama lain dari gugus fungsi dari karbohidrat adalah gugus karboksil ya. Jadi nanti macam-macam ya terkait dengan gugus-gugus fungsi ya. Terus gugus karboksilnya ada di sebelah kanan pada atom C nomor 2 ya. Kalau dia destro, gugus karboksilnya atau gugus fungsi OH itu ada di sebelah kanan pada atom C nomor 2. Nanti kita lihat ya. Sedangkan kalau dia masuk dalam golongan levo, gugus karboksilnya atau OH ada di sebelah kiri pada atom C nomor 2. Kita lihat ya, apa betul? Kalian catat dulu atau screenshot ya layarnya. Screenshot saja, ataukah materi Ibu kan sudah ada di e-learning, adik-adik download, adik-adik pelajari saja ya. Ibu hanya menjelaskan saja ya. Oke, kita lihat apa betul tidak gugus karboksilnya ada di kanan ataukah di kiri. Kalau dia destro, kita lihat. Oke. Oke, tadi levo ya. Kalau levo tadi gugus karboksilnya ada di
Kiri, Bu. Bagian Nah. kiri, Bu. Oke. Atom C nomor 2. Kan? Atom C nomor 2. Terserah adik-adik mau dari bawah kah atau dari atas ya. Terus di sini kan 1, 2. Gugus karboksilnya ada di sebelah kiri adalah LeFo. Jadi makanya di sini ada L di sini. Karena menurut Fischer dia bagi lagi ya antara LeFo dengan destro. Ya, di gugus atom C nomor 2, gugus karboksilatnya ada di sebelah kiri. Jadi dia adalah LeFo. Sedangkan kalau dia destro, gugus karboksilatnya di atom C nomor 2 itu ada di sebelah kanan ya. Jadi makanya adik-adik bisa membedakan di sini. Oke. Dari adik-adik lihat di sini yang mana di Kanan. ya. Oke. Kalau adik-adik lihat di sini ya sudah benar kan? Jadi dia adalah masuk golongan destro ya. Oke. Dari kalian lihat di sini ini dia masuk dalam gugus aldehid ataukah gugus ketosa. Ya Mas, dari susunan kimianya dia memiliki gugus aldosa ataukah gugus aldosa. Ada yang bisa bantu Ibu? Ibu, kalau yang LeFo yang di sebelah bagian kiri itu dia termasuk gugus aldehid, Ibu. Aldehid, ya. Kalau yang destro ini, yang sebelah kanan ini, dia masuk Itu apa? gugus fungsi, Bu. Gugus fungsi, Ibu. Karena mengingat OH di pada bagian kanan. Ya, kanan. Ya, terus yang Ibu mau tanya, dia kan kalau susunan kimia dari karbohidrat kan selain dari gugus fungsi, dia juga ada gugus aldehid ataukah gugus ketosa ya. Kalau adik-adik lihat di sini, ya, kalau adik-adik lihat di sini, apakah karbohidrat ini dia memiliki gugus aldehid ataukah gugus keton atau ketosa? Gugus aldehid, Ibu, karena mengikat C yang merangkap O dan H ini hidrogen, Ibu. Oh ya, betul ya. Jadi artinya adik-adik udah menyimak ya. Jadi kalau kita lihat dari struktur susunan kimianya atau rumus bangunnya, kita lihat di sini atom C-nya berikatan rangkap dengan oksigen ya. Dan juga berikatan dengan hidrogen. Jadi kalau ada seperti ini adalah gugus fungsi dari aldehid ataukah dia masuk dalam golongan aldosa. Ya. Sedangkan kalau yang ini juga dia juga masuk dalam golongan aldosa. Ya, jadi udah bisa dipahami kan? Oke. Terus selain itu ada yang bisa bantu Ibu penulisan rumus kimianya? Dia atom karbonnya ada berapa? Terus hidrogennya ada berapa? Oksigennya ada berapa? Ibu, kalau yang LeFo C3H6O3, Ibu. C3 berapa? H6 H6O3. Oke, kita cek ya. C3 1 2 3 H6 2 3 4 5 6 O 3. Oke, udah benar ya. Kalau yang sebelah kanan sama juga, Ibu. C3H6O3, Ibu. Oke, jadi udah benar ya. Jadi kalau terkait dengan definisinya udah masuk ya dalam golongan karbohidrat ya, udah bisa dipahami. Oke, jadi ini adalah salah satu contoh ya, gliserol dia masuk dalam golongan aldosa ya. Oke. Terus yang di bawah ya, yang di bawah yang sebelah kiri ini dia LeFo atau destro ya. Oke, kita lihat di sini ya. Yang LeFo jika dia gugus fungsinya
ya, gugus fungsinya atau gugus karboksilatnya ada di sebelah kiri pada atom C nomor 2 ya, apakah atas ataukah bawah. Kita lihat yang dari atas, betul ya, dia ada di sebelah kiri, jadi otomatis dia LiPo. Kalau dia dari bawah juga berada di atom C nomor 2 juga ya. Jadi cocok betul ya. Jadi dia adalah LiPo. Sedangkan kalau ini ada di sebelah kanan ya, atom C nomor 2, ataukah dia kita dari atas juga ada di sebelah kanan. Jadi dia adalah destro ya. Oke, terus kalau yang ini dia masuk gugus apa? Aldehid atau ketosa? Aldehid, Ibu. Aldehid ya, oke. Jadi dia masuk dalam golongan aldehid. Oke. Terus kalau rumus kimianya? C6H12 C6H12 O6. Jadi C6H12O6. C6H12O6 itu adalah glukosa ya, yang biasa kalian sering ngomong ya, glukosa ya. Ya, itu adalah beginilah susunan kimianya ya. Jadi C6H12O6 itu adalah glukosa. Oke. Jadi udah bisa ya. Jadi tadi kita membedakan yang mana gugus fungsinya, yang mana gugus aldehidnya, yang mana gugus ketosa ya. Terus terkait dengan pembagian antara destro dengan LiPo ya, yang menurut Lisa adik-adik sudah bisa memahami ya. Oke, terus menurut Howard ya, jadi menurut Howard dia bagi dalam model cincin ya. Jadi penulisan rumus bangun juga bisa dalam bentuk cincin ya. Oke. Di Howard ini selain dia bagi antara destro dengan LiPo, dia juga membedakan antara alfa dengan beta. Ya, oke, kita lihat ya. Kalau ini kan model cincin segi 6 ya. Jadi dia pasti otomatis atom karbonnya ada 6. Ya, jadi dia adalah heksosa ya. Oke, yang mana dibilang destro ya. Jadi kalau destro atom hidrogennya ada di bagian bawah, sedangkan kalau dia alfa atom hidrogennya ada di atas ya. Atom hidrogennya ada di atas. Oke. Kita lihat yang beta ya. Nah, jadi dia cuma terbalik aja ya. Jadi kalau alfa atom hidrogennya ada di bagian atas ya, sedangkan kalau dia beta atom hidrogennya ada di bawah. Ya. Sedangkan kalau dia LiPo atom hidrogennya ada di atas, kalau dia destro atom hidrogennya ada di bawah. Jadi itu perbedaannya. Jadi inilah model penulisan rumus bangun ya, yang menurut Howard. Oke. Kalau seperti ini ya, model cincin seperti ini, adik-adik sudah bisa menulis rumus kimianya dalam bentuk angka, atom karbonnya berapa, atom hidrogennya berapa, atau oksigennya berapa. Adik-adik bisa membaca? Atom karbonnya ada berapa? Atom karbonnya ada berapa? Terus atom hidrogennya ada berapa? Dan atom oksigennya ada berapa? kan Nah, ada yang bisa bantu, Ibu? Ya. Tadi adik-adik udah mengerti kan yang kalau secara ini ya. Tapi kalau dalam bentuk model cincin ya, ada yang bisa membaca berapa atom karbonnya, berapa atom hidrogennya, berapa atom oksigennya.
atom karbonnya ada 6, hidrogennya ada 12, dengan O-nya ada 5, Ibu. Oke, ada yang lain? Ada Ibu. Ada yang lain? Siapa? Sebut nama? O-nya 6, Ibu. O-nya 6. Dapat dari mana 6? Jumlah semua Yang ngomong O-nya, siapa Ibu. ini? Yang ngomong siapa? Siapa namanya? Saya nggak lihat. Antonius, Ibu. Oke, sebut nama ya. Oke, Ya, Ibu. jadi oksigennya ada 6 ya. Ya, karena kenapa bisa? Ini adalah glukosa. Glukosa adalah rumus kimianya kan C6H12O6 ya. Ya, tadi temannya ada yang mengatakan oksigennya cuma 5 ya. Tetapi kalau Antonius ya, dia bilang oksigennya ada 6. Kita cek yang mana benar ya. Tetapi kalau rumus kimia dari glukosa itu C6H12 ya, H12O6 ya. Ya, itu adalah rumus kimia dari glukosa ya. Kita cek apa betul tidak ya. Yang mana benar ya? Yang Antonio kah ataukah dari siapa tadi itu? Valencia ya. Oke. Kita lihat atom karbonnya. Karena dia adalah segi 6, otomatis kan definisi dari karbohidrat adalah senyawa karbon ya yang berikatan antara atom oksigen dengan hidrogen. Jadi otomatis di setiap sudut dari segi 6 ini pasti ada atom C. Walaupun tidak tertulis ya, pasti ada. Jadi atom karbonnya pasti ada 6 ya. Terus atom hidrogennya kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi udah benar ya. Oke. Terus atom oksigennya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, dan ini adalah 6. Ya, jadi oke, bisa dipahami? Ya, Bisa, Ibu. bisa ya. Oke. Oh, ya. Yang penting adik-adik bisa memahami bagaimana cara membaca, menulis rumus bangun. Jangan sampai pas dijelaskan udah mengerti ya, tetapi kalau udah besok udah lupa ya, atau saya tanyakan minggu depan adik-adik udah lupa ya. Itu yang penyakitnya mahasiswa biasa ya. Kadang dijelaskan hari ini dia paham, tetapi kalau udah 5 menit di slide-slide selanjutnya udah lupa dia ya, padahal baru berapa menit ya. Oke. Jadi bukan cuma dihafal aja, tetapi adik-adik bisa memahami ya. Jadi kalau kimia itu sebenarnya gampang-gampang susah ya. Jadi kesulitannya agak-agak berbeda lah dibanding kalau kita mata kuliah kimia, mata kuliah matematika ya, fisika dan biologi ya. Jadi selain dihafal perlu dipahami ya, karena agak susah juga ya. Ya, jadi udah bisa ya. Jadi pembacaan rumus bangun menurut Fischer, dia bedakan antara LeFou dengan Destro ya. Sedangkan rumus bangun yang menurut Howard dia model cincin ya. Dia bedakan selain LeFou dengan Destro, dia bedakan antara alfa dengan beta ya. Oke, kita masuk ke dalam apa sih fungsi dari karbohidrat ya. Karbohidrat kan dia masuk dalam golongan senyawa organik ya. Senyawa organik artinya adalah yang kita pelajari waktu minggu kemarin. Jadi atau kimia organik ya. Jadi adalah salah satu yang golongan ya yang memiliki atom karbon, hidrogen dan oksigen, dan pada umumnya senyawa organik ini bisa disintesis di dalam tubuh kita. Jadi bisa disintesis dalam tubuh kita, artinya kalau berlebih ya, kalau berlebih itu akan disimpan di dalam tubuh kita, dan jika kita tidak ada asupan makanan dari luar, yang energi yang berlebih itu yang akan dipecah lagi. Ya, jadi makanya ada orang biasa kalau tidak makan ya, tidak makan dalam beberapa hari itu kan tidak
tidak akan mati langsung kan? Tidak mati kan? Tidak langsung mati dalam makan satu hari tidak mati itu hari kan? Enggak ya, karena masih ada energi yang tersimpan di dalam tubuhnya ya. Misalkan yang pertama, kalau misalkan kita tidak ada asupan dari luar ya, tidak pernah makan ya, itu kan biasa yang diambil energinya yang diambil dulu adalah energi dalam bentuk karbohidrat. Ya. Kemudian kalau udah habis karbohidrat, kemudian lemaknya. Ya. Kalau habis lagi lemaknya, ya, yang diambil adalah proteinnya. Ya, jadi makanya kalau udah habis protein, barulah mati. Ya, makanya itu yang biasa adik-adik bisa lihat yang stunting, yang musim lapar, ya musim lapar kan otomatis dia sisa kulitnya aja dengan tulang kan, karena pelindung dari tulangnya itu adalah daging, otot kan tersusun atas protein, ya karena udah habis karbohidratnya, udah habis lemaknya, jadi yang diambil lagi yang terakhir adalah proteinnya, ya jadi otomatis kalau sudah diambil proteinnya, otomatis yang tertinggal kan tidak ada otot lagi kan, ya tidak ada otot lagi ya, jadi sisa tulang dengan kulit ya, jadi itu adalah efek ya kita kalau nggak ada asupan nutrisi, kecukupan gizi yang tidak ada. Oke, Valencia mau bertanya? Ya Ibu, saya izin bertanya Ibu. Boleh. Ibu, Lanjut. tadi Ibu bilang kan kalau mau tidak makan tuh yang pertama yang hilang karbohidrat, setelah itu lemak baru protein Ibu. Saya mau bertanya kalau misalnya orang yang diet itu Ibu, itu kehilangan kan mereka mau menurunkan berat badan tuh Ibu, itu berarti mereka kehilangan karbohidrat baru habis itu lemak. Saya bingung. Oke, saya bisa memahami ya. Oke, kalau orang yang diet ya, kalau ada orang yang diet kan biasa dia kurangi kalorinya, ya. Artinya ada aturannya juga diet ya. Biasa juga diet paksa itu kan dia kurangi kalorinya dan sumber energinya. Misalkan kebutuhan untuk hidupnya, untuk berjalan, untuk tidur, itu dia kurangi ya, otomatis kan berdampak kepada tidak ada asupan dari luar, otomatis yang diambil adalah energi yang tersimpan di dalam tubuhnya kan. Nah, itu untuk mencegah kegemukan dan lain sebagainya ya. Tetapi ada juga yang jadi inilah gunanya yang ahli gizi dan sebagainya ya, untuk yang bagian diet pasti kan dia konsultasi sama dokter ahli gizi ya, terkait bagaimana sih pola makan yang sesuai dengan saya ya, supaya saya tidak kelebihan ya, supaya energinya tidak berlebih dan ditimbun di dalam tubuhnya ya. Kalau berlebih kan otomatis ditimbun di dalam tubuh ya, apakah dia ditimbunnya dalam bentuk karbohidrat ataukah ditimbun dalam bentuk lemak ya, glikogen ya. Jadi itu yang biasa orang kalau berlebihan makan kan pasti obesitas juga ya, jadi dampaknya seperti itu. Jadi kalau bagian diet kan dia susun pola makannya ya, dia susun pola makannya sesuai dengan kebutuhan energinya, berapa kalorinya dalam satu hari ya. Tetapi banyak juga orang yang diet paksa ya, yang betul-betul menyiksa dirinya ya, jadi dia kurangi di bawah dari kebutuhan energinya ya, jadi makanya dia juga akan berdampak energi yang tersimpan di dalam tubuhnya kan pasti akan diambil kan, karena tidak cukup dari asupan yang dikonsumsi, pasti kan itu berdampak kepada karbohidratnya dulu diambil. Kalau udah nggak ada karbohidrat, energi dalam bentuk karbohidrat, itu lemaknya lagi diambil kan, otomatis akan ada penurunan berat badannya. Kalau kita kan pasti akan berdampak ya terhadap kesehatan juga ya, lambung juga dan lain sebagainya ya, itu dampaknya. Tapi kalau bagi yang mau diet, perlu ada konsultasi dengan dokter ahli gizi ya, terkait berapa sih susunan kalori yang harus saya makan dalam satu hari. Itu yang perlu diperhitungkan. Sebenarnya tidak masalah ya kalau mau diet ya, karena kelebihan ya, kelebihan
pola makannya yang berlebih, energinya berlebih, otomatis kan disimpan di dalam tubuh. Oke, yang cuma Ibu jelaskan di sini bahwa kalau kita tidak makan ya pastikan tidak berdampak kepada apa istilahnya kita langsung mati ya, karena masih ada energi yang tersimpan dalam tubuh kita. Ya, misalkan kalau kita makan berlebih, otomatis kan energi yang berlebih itu kan tidak digunakan semua, otomatis disimpan di dalam tubuh kita. Ya, disimpan di dalam tubuh kita. Ketika asupan energi yang kita makan, asupan makanan yang kita makan atau gizi kita tidak memenuhi, itulah yang diambil, yang energi yang tertimbun di dalam tubuh kita, itulah yang diambil ya, diambil di dalam tubuh kita ya untuk diolah ya menjadi monosakarida, glukosa atau energi yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Tidur saja itu butuh energi ya. Jadi makanya kadang adik-adik biasa kalau adik tidak makan baru tidur, pasti bangun tidur pasti lemas, loyo ya. Karena kan energinya tidak terpenuhi dan energi itu kan apa istilahnya kalau tidur juga itu butuh energi ya, butuh energi. Ya, padahal walaupun tidur juga ya, itu energi juga ada ya. Jadi makanya kadang kalau kalian tidak makan pasti baru langsung tidur dengan alasan apa istilahnya supaya kita tidak akan merasakan kelelahan, lemas, loyo yang berlebihan ya. Tetapi pas bangun itu adik-adik akan merasakan lemasnya juga ya, karena pada saat tidur juga ada energi yang terbuang. Ya. Padahal kalau cuma tidur aja ya, ya, tetapi ada energi yang terbuang. Oke. Terus kita masuk ke dalam fungsi karbohidrat ya. Jadi adik-adik sudah mengenal apa sih definisi dari karbohidrat, bagaimana susunan kimianya, bagaimana pembacaan arus bangunnya ya. Jadi ada menurut Visser dan ada menurut Howard ya. Jadi dia bedakan antara LeVo dengan destro. Kalau Howard selain destro dengan LeVo, dia membedakan antara alfa dengan beta. Kita lihat masuk ke dalam fungsi karbohidrat ya. Di sini fungsi karbohidrat ada dua ya. Jadi sebagai sumber energi dan sebagai struktur sel dan molekul. Oke. Dari sumber energi, senyawa karbohidrat sangat penting dalam biosfer sebagai bahan yang terbentuk selama fotosintesa. Jadi karbohidrat itu dia berfungsi sebagai sumber energi ya. Jadi rata-rata yang masuk dalam karbohidrat adalah yang masuk hasil-hasil tanaman hijauan, alga ya. Jadi itu dia masuk dalam penghasil ya, penghasil karbohidrat yang banyak. Terus banyak tanaman mengandung karbohidrat dalam jumlah besar sebagai cadangan makanan yang dimakan oleh manusia dan binatang lainnya. Jadi makanya kalau kita orang Indonesia ya, nggak tahu ya kalau saya di Sulawesi yang menjadi konsumsi atau makanan pokok yang dijadikan sebagai sumber energi adalah nasi. Ya, nggak tahu kalau di NTT itu apa, nasi juga atau sagu ya. Kalau sagu kan di daerah Papua ya, sagu, ubi ya, itu dia jadi sumber energinya. Ya, nggak tahu kalau NTT apa, apakah nasi juga ataukah sagu atau ubi ya. Ya, jadi itu adalah salah satu contoh yang masuk dalam golongan-golongan karbohidrat yang jadi makanya sebagai sumber energi ya. Jadi kalau kita orang Indonesia ya saya ceritanya orang Sulawesi ya, karena biasa ada kalau orang Sulawesi bilang kalau dia tidak makan nasi dia anggap tidak makan ya. Oke, atau nasinya banyak lauknya sedikit ya. Oke, bisa dipahami ya, karena nasi itu masuk dalam golongan karbohidrat dan merupakan sumber energi ya. Walaupun proteinnya sedikit, yang minimal sumber energinya banyak ya. Oke. Terus dia juga berfungsi sebagai struktur sel dan molekul. Kita lihat ya, karbohidrat juga merupakan komponen penting isomer ya dari sejumlah struktur molekul organisme hidup. Sebagai contoh adalah dinding sel tanaman, jaringan penghubung dalam binatang. Monosakarida juga merupakan komponen penting dari senyawa biokimia ya, seperti asam nukleat, koenzim, flavoprotein dan substansi kelompok darah. Jadi
karbohidrat ya, selain sebagai fungsinya sebagai sumber energi, dia juga merupakan bagian dari struktur sel dan molekul. Ya, karena kenapa dikatakan seperti itu ya? Dari penyusun dari dinding-dinding sel ya, misalkan daripada tanaman ataukah jaringan yang terdapat pada hewan atau binatang, itu adalah penyusunnya adalah karbohidrat. Dia masuk dalam golongan karbohidrat. Ya, oke, bisa dipahami ya. Oke. Ataukah yang kalau pada ayam ya, nanti kalau adik-adik ambil mata kuliah unggas ya terkait dalam penyusunan ransum nanti ya untuk mata kuliah kalian adik-adik, itu pastikan yang masuk dalam golongan sumber energi adalah jagung ya. Jadi dalam penyusunan ransum, jagung yang dijadikan sebagai sumber energi ya. Oke, bisa dipahami ya. Sama halnya juga manusia ya. Manusia kadang ada beberapa daerah ya yang jadi makanan pokoknya adalah jagung, ada juga yang makanan pokoknya adalah ubi, ada juga sagu ya. Tapi sebagian besar adalah pasir ya. Tergantung daerahnya masing-masing ya. Dan sistem pencernaan juga itu akan teradaptasi dengan makanan yang kita makan. Ya, tetapi kadang kalau awalnya biasa tidak teradaptasi ya, maksudnya masih kaget, tetapi kalau lama-kelamaan yang itu terus kita konsumsi, otomatis sistem pencernaan kita juga akan terbiasa ya. Enzim-enzim yang dulunya nggak ada bisa memecah makanan tersebut, karena kita makan terus, pasti enzim yang memecah makanan tersebut ada ya. Jadi tubuh pun juga akan menyesuaikan dengan lingkungan kita ya. Jadi lingkungan kita, pola makan kita, dan itu yang namanya adalah proses adaptasi. Ya. Jadi kalau nanti adik-adik nanti di mata kuliah kalian, kalau misalkan dalam memberikan makanan, misalnya saya kasih contoh pada unggas ya. Kalau kita kan unggas itu kalau petelur ya ada tiga fase ya. Fase starter, grower, dengan fase layan. Ya, dari tiga fase ini kan pasti kebutuhan proteinnya berbeda-beda. Jadi untuk pindah ke fase starter ke grower itu tidak langsung ya. Jadi ada istilahnya tahap adaptasi ya. Dari tahap adaptasi ini sedikit dulu dikasih yang pakan starternya ya, misalkan 75% dulu starter, terus 25% pakan growernya, kemudian nanti berapa hari kemudian 50% lagi pakan fase starternya dicampur dengan fase growernya 50%, dan kemudian akan pakan fase growernya 100%. Jadi tidak langsung kasih ya pada saat perpindahan langsung dikasih pakan yang fase grower, tidak ya. Jadi bertahap. Jadi supaya sistem pencernaannya itu tidak kaget ya. Jadi ada istilah adaptasi. Oke, bisa dipahami ya. Sama halnya ibu ya. Ibu dari Sulawesi pergi di Kupang perlu adaptasi juga ya. Adaptasinya apa? Lingkungannya, terus adaptasi makanannya juga. Selain itu juga adaptasi budaya juga ya. Budaya, terus ada istilah kan pasti berbeda ya, sangat jauh berbeda ya. Oke, kita selain fungsi kita masuk ke dalam penggolongan karbohidrat ya. Jadi secara garis umumnya klasifikasi atau penggolongan karbohidrat itu ada 3 ya. Jadi ada monosakarida, ada oligosakarida, ada polisakarida ya. Tetapi ada juga kalau di buku lain ya, dia bagi menjadi 4 ya. Jadi ada monosakarida, ada disakarida ya, ada oligosakarida, dan ada polisakarida. Tapi ada juga yang membaginya menjadi 3 ya, ada monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Kita lihat ya satu persatu. Oke. Oke,
Jadi yang tadi saya jelaskan ya, nanti kalau adik-adik ambil mata kuliah biokimia ya, nanti ada materi terkait dengan metabolisme ya. Jadi misalkan energi yang berlebih itu ya kan kalau proses pemecahan kan yang pasti di makanan ya, nasi yang dimakan ya, itu akan dipecah dalam bentuk yang sederhana ya, atau dalam bentuk monosakarida ya, misalnya glukosa ya. Tetapi kalau berlebih itu tidak semua digunakan ya, otomatis akan disimpan di dalam tubuh kita ya. Tetapi bukan dalam bentuk sederhana ya, tetapi dia ubah lagi ya. Jadi dia sintesis lagi ya. Jadi ada istilahnya anabolisme dengan katabolisme ya. Anabolisme itu adalah mensintesis ya, menghasilkan. Sedangkan kalau katabolisme artinya memecah, melisiskan ya. Itu adalah katabolisme atau menguraikan ya. Tetapi kalau energinya berlebih itu akan membentuk sintesis ya, melakukan proses anabolisme ya. Jadi proses anabolismenya proses perubahan glukosa menjadi glikogen ya. Jadi glikogen ini yang disimpan di dalam tubuh kita. Glikogen ini yang akan disimpan di dalam tubuh kita ya. Dan jika kalau kita tidak makan, glikogen ini yang diambil, terjadinya proses katabolisme lagi ya. Terjadinya proses katabolisme untuk menghasilkan glukosa yang bisa digunakan sebagai sumber energi ya. Oke, itu yang Ibu jelaskan ya, sedikit tambahan. Tetapi untuk secara rincinya nanti di mata kuliah biokimia, adik-adik akan belajar terkait dengan proses metabolisme dari karbohidrat ini ya. Bagaimana prosesnya di dalam tubuh, bagaimana proses sintesisnya, bagaimana proses katabolismenya ya. Oke, untuk golongan monosakarida kan ada istilah aldosa dengan ketosa. Ya. Terus disakarida, trisakarida, polisakarida. Oke, disakarida dengan trisakarida ini dia masuk oligosakarida. Ya, jadi ya, ini masuk dalam golongan oligosakarida ya. Oligo ya. Jadi dia masuk dalam golongan oligosakarida. Jadi ada berapa buku yang menggolongkan karbohidrat, dia bagi menjadi 4 ya. Tetapi ada yang berapa buku yang menggolongkan menjadi 3 saja ya. Jadi ada monosakarida, oligosakarida, dan ada polisakarida. Oke, bisa dipahami ya. Oke, ini contoh-contohnya ya. Yang masuk monosakarida adalah arabinosa, deoksiribosa, ribosa, silosa. Terus yang ini fruktosa, galaktosa, manosa, dan glukosa. Oke. Kan ada yang aldosa dan ada ketosa ya. Jadi kalau ketosa adalah ini, dan kalau dia aldosa adalah yang ini ya. Oke. Oke, kita lihat satu persatu dulu. Oke. Monosakarida adalah karbohidrat yang paling sederhana ya. Jadi kalau istilah paling sederhana, tidak ada lagi proses pemecahannya ya. Jadi artinya seperti itu, tidak dapat diuraikan lagi dengan cara hidrolisis. Jadi tidak ada lagi proses penguraian lagi ya. Contohnya kalau dia atom karbonnya ada 3, dia masuk triosa. Kalau dia gugus aldosa adalah gliserosa. Kalau dia gugus ketosa ada contohnya adalah dihidroaseton ya, dihidroksiasetonnya. Terus C4 tetrosa adalah eritrosa ya. Ini pada darah ya, gula pada darah ya. Eritrosa ya. Kalau dia ketosa adalah eritrolosa. Terus kalau C5 ada ribosa, ada ribolosa. Ribosa itu pada DNA kita ya, DNA molekul DNA kita ada dia berkaitan dengan gula juga ya. Jadi ada ribosa. Oke, bisa dipahami ya.
Terus kalau C6 heksosa adalah glukosa. Ya. Yang tadi berbagai macam contoh tadi yang selalu diuraikan adalah glukosa ya. Jadi sumber energi kita adalah glukosa dalam bentuk glukosa. Ya. Jadi bentuk sederhana ini. Dan ketosa adalah fruktosa. Fruktosa itu banyak pada buah-buahan ya. Banyak pada buah-buahan karena dia memiliki gugus keton ya. Gugus keton otomatis ini aromatik ya. Jadi kalau gugus keton pasti dia aromatik ya. Jadi kalau itu banyak terdapat di dalam buah-buahan ya. Jadi karena buah-buahan itu banyak jenis fruktosa ya, otomatis wangi ya, karena dia gugus keton kan. Berbeda dengan gugus aldehid. Aldehid tidak tercium baunya ya. Berbeda dengan kalau dia memiliki gugus ketonnya atau ketosa. Oke, ini adalah contoh dari golongan monosakarida dan adik-adik perlu pahami ya. Jadi kalau monosakarida itu adalah karbohidrat yang paling sederhana dan tidak ada lagi proses penguraian lagi ya dengan cara hidrolisis ya. Proses lisisnya sudah nggak ada. Oke. Terus kita masuk disakarida. Oke. Disakarida adalah terdiri dari 2 monosakarida ya. Jadi dia terdiri atas 2 monosakarida. Ya. Jadi apakah misalkan kalau sukrosa dia terdiri atas glukosa dengan fruktosa. Oke, tadi saya sampaikan kalau dia memiliki gugus keton ya, pasti dia kan bau aromatik kan. Jadi kalau sukrosa kan dia ada fruktosanya ya, jadi pasti akan terasa wangi juga bau ya, sukrosa ya. Sukrosa itu gula pasir ya. Oke, kalau adik-adik ini gula pasir makan itu adalah sukrosa ya. Jadi ada baunya juga kan, karena selain dia glukosa ada juga fruktosa. Jadi fruktosa kan pasti ada gugus keton ya, ketonnya. Terus laktosa ini gula yang terdapat di dalam susu. Ya, susu sapi, ya, susu ASI, susu kambing ya, itu gulanya dalam bentuk laktosa. Ya. Oke, jadi dia terdiri atas 2 jenis monosakarida ya. Jadi makanya disebut sebagai disakarida ya. Terus selain laktosa ada juga maltosa ya. Maltosa itu glukosa dengan glukosa. Oke. Itu disakarida ya. Terus masuk lagi dalam oligosakarida ya. Oligosakarida itu trisakarida ya. Trisakarida sampai 6 monosakarida. Oke. Jadi oligosakarida ini terdiri dari 3 sampai 6 monosakarida ya. Contohnya itu adalah rafinosa. Rafinosa itu terdiri atas fruktosa, glukosa dengan galaktosa. Oke, jadi dia terdiri atas 3 sampai 6 monosakarida. Sedangkan kalau dia udah lebih 6 monosakarida itu masuk ke dalam polisakarida ya. Contohnya itu seperti amilum, glikogen ya, dextrin, selulosa. Selulosa ini yang terdapat dalam dinding sel tanaman ya. Dinding sel tanaman, amilum juga yang pada tepung itu masuk ke dalam golongan polisakarida. Dan kalau glikogen yang disimpan di dalam tubuh kita itu dalam bentuk glikogen ya. Jadi kalau kalian tidak makan, glikogen ini yang diambil di dalam tubuh kita diurai lagi menjadi monosakarida ya, menjadi glukosa. Jadi supaya adik-adik juga ada energi ya. Misalkan kalau namanya anak kos ya, kalau tanggal tua pasti tidak makan ataukah cuma makan sup instan, otomatis kan energinya tidak terpenuhi ya. Tidak terpenuhi kan pasti lemas ya. Jadi diambillah glikogen di dalam tubuhnya untuk memenuhi kebutuhan energi untuk beraktivitas ya. Itu yang perlu dipahami. Oke. Kecuali kalau adik-adik tidak minum ya. Adik-adik tidak minum itu akan berdampak kepada
langsung mati juga, langsung mati ya. Jadi kalau mending tidak makan dibanding tidak minum. Ya, karena kenapa bisa? Karena 70-80% tubuh kita adalah air. Ya, jadi kalau kita tidak pernah minum, itu akan menyebabkan dehidrasi. Dehidrasi otomatis proses metabolisme di dalam tubuh kita itu tidak akan terjadi. Nah, itu berdampak kepada kesehatan dan bahkan juga secara fatal juga kita akan meninggal ya, karena kekurangan istilahnya mineral ya. Air juga kan untuk istilahnya sebagai alat angkut ya, transport zat-zat mineral ke seluruh tubuh kita, sari-sari makanan, terus lewat darah atau lewat air ya. Oke, itu yang perlu adik-adik paham ya di sini. Jadi lebih baik tidak makan dibanding tidak minum ya. Jadi kalau adik-adik udah nggak ada duit ya, kalau nggak makan mending minum air saja banyak-banyak ya. Ya. Oke, materi Ibu untuk minggu ini terkait dengan karbohidrat. Yang penting adik-adik pahami ya, outline-nya apa, garis pokok yang pelajari apa, dan pasti ujiannya akan berkaitan dengan garis pokok itu ya. Oke. Misalkan yang tadi kita udah belajar terkait apa sih definisi dari karbohidrat, terus yang kedua bagaimana susunan kimianya, terus yang ketiga rumus bangunnya, terus keempat adalah fungsinya, dan kelima adalah klasifikasinya ya, atau penggolongan dari karbohidrat. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Oh ya, siapa ini? Dimas, boleh. Dimas. Iya, Bu. Saya persilakan. Ya, Dek. Baik, saya mau bertanya, Bu. Kita kan rata-rata manusia kan mempunyai gula darah normal itu kan sekitar di bawah 140 mg. Nah, kenapa kita masih banyak kita masih memiliki pembacaan gula darah yang sangat tinggi, padahal kita sudah menurunkan asupan karbohidrat pada saat makan. Jadi apakah ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi gula darah tersebut naik? Sekian, Bu. Oke. Ya, itu yang perlu kita hindari ya. Biasa kalau ada gejala-gejala diabetes ya, yang perlu dihindari adalah gula darahnya. Ya. Kenapa bisa ya? Terkait dengan penyakit diabetes mellitus ya, itu sebagian besar dipengaruhi oleh secara genetik ya. Jadi kalau keluarganya ada riwayat diabetes ya, pasti secara otomatis juga akan diturunkan kepada anaknya ya. Nah, itu adalah faktor genetik ya. Terus terlepas daripada itu ada juga faktor dari faktor lingkungan ya, misalkan makanan dan sebagainya, karena sering konsumsi istilahnya gula yang berlebihan itu yang berdampak kepada naiknya kadar gula darah ya di dalam darah. Jadi kenapa seperti itu ya? Jadi itu yang disebabkan karena adanya gangguan proses metabolisme. Ya, gangguan proses metabolisme di dalam tubuhnya ya. Jadi mestinya yang normal yang bisa mengurai gula di dalam darahnya, tapi karena tidak ada proses metabolismenya tidak normal, gulanya itu masih terdapat banyak di dalam darahnya. Itu yang perlu diperhatikan. Dan pemicunya selain dari faktor genetik, pemicunya adalah faktor eksternal ya. Jadi kalau memang ada riwayat keluarganya yang memiliki riwayat diabetes, ya dari sekarang adik-adik juga harus menjaga pola makannya ya, karena 70%, 80% lah itu penyakit ya, penyakit bawaan itu karena faktor genetik ya. Palingan kalau yang faktor luar eksternal itu 20% dari luar disebabkan oleh makanan. Bisa dipahami, Dimas? Bisa, Bu. Berarti kalau misalnya kan ada penderita diabetes kan, Bu. Jadi setiap
kalau kita mau mengecek gula darah itu kadang-kadang setiap pagi itu kadang-kadang naik, Ya. dan setelah siangnya itu kadang-kadang normal, kadang-kadang naik gitu, Bu. Berarti itu tergantung sistem metabolisme tubuh. Iya, sistem metabolisme. Siap, Bu. Oh ya. Oke. Jadi kalau ada yang punya riwayat penyakit diabetes, dikurangi konsumsi nasi ya. Nasi kan pasti otomatis banyak glukosa ya. Jadi dikurangi. Jadi untuk mencegah hal-hal seperti itu. Terus ada yang lain? Oke, jadi yang sebenarnya begini, di dalam tubuh kita kan ada istilah proses metabolisme ya. Jadi makanan masuk di dalam tubuh kita itu ada proses metabolisme. Jika proses metabolismenya tidak normal ya, jadi ada organ-organ yang tidak memiliki fungsi normal. Misalkan kalau yang mengurai gula di dalam darah kita itu adalah pankreas ya. Jadi dia tidak bekerja secara normal, otomatis kan akan berdampak naiknya kadar gula darah dan lain sebagainya ya, karena tidak ada lagi proses pengambilan gula di dalam darah kita ya. Jadi karena tidak ada pengambilan darah atau makanya tertimbunglah gula di dalam darah, nah, itu otomatis akan menaikkan kadar gula darah di dalam darah ya. Jadi makanya itu yang akan berdampak bagi penderita misalkan menyebabkan penyakit diabetes mellitus ya. Jadi itulah dampak-dampak yang terjadi ya. Karena ataukah kadar gulanya di dalam darahnya rendah ya, itu karena ya itu lagi. Jadi proses metabolismenya juga tidak berjalan dengan normal ya. Jadi ada beberapa organ ya atau sistem pencernaan di dalam tubuhnya yang mengurai gula itu tidak bekerja secara normal ya. Jadi makanya berdampak timbulnya peningkatan kadar gula, dan ada selain timbulnya kadar gula juga akan berdampak adanya penyakit-penyakit akibat karena kadar gula tinggi otomatis bisa menyebabkan penyakit diabetes ya. Dan pemicu dari penyakit diabetes itu merupakan rata-rata sebagian besar kurang lebih 80-90% itu disebabkan oleh faktor genetik ya. Dan palingan 10-20% itu disebabkan oleh faktor luar eksternal ya, seperti pola makan dan tetapi kalau kita memang sudah ada bawaan dari secara genetik ya, orang tua kita ada riwayat penyakit diabetes ya, otomatis kita juga harus dari sekarang sudah menjaga pola-pola makan kita ya. Jadi pasti penyakit itu bawaan secara genetik ya, secara otomatis ya, tetapi tidak menutup kemungkinan ya. Jadi kan kadang orang biasa, oh keluarga saya enggak penyakit diabetes ya, tetapi pas dia kena diabetes ya, pas dia kena diabetes juga bukan cuma orang tua yang kena ya, yang masih muda juga kena, karena kebetulan teman saya dia meninggal ya karena kadar gulanya tinggi ya, padahal umurnya masih muda. Umurnya itu kurang lebih masih umur 30 tahun ya. Jadi masih muda ya. Kalau umur 30 tahun kan itu kan umur-umur produktif ya. Nah, itu dia meninggal gara-gara penyakit diabetes karena kadar gulanya tinggi. Dan ditelusuri yang memang karena orang tuanya memang punya riwayat penyakit diabetes ya. Jadi dari sekarang walaupun kita di keluarga kita tidak ada riwayat diabetes, tetapi kita tetap harus menjaga pola makan. Jadi disimbangkan saja, kita makan secukupnya sesuai dengan aktivitas kita ya. Jadi kalau misalkan aktivitas kalian lagi banyak-banyaknya, itu kalian butuh asupan energi yang lebih ya, dibandingkan kalau kalian cuma aktivitasnya tidak terlalu lebih, kalian kurang. Jadi itu yang perlu diperhatikan.
Dimas, bisa dipahami atau yang lain? Oke, kita sharing Bisa, Bu. saja. Ya, kita sharing saja. Di sini Ibu bukan merasa Ibu paling mengetahui ya. Artinya kita bagaimana kita buat forum diskusi ini ada feedbacknya ya. Kalaupun ada yang masih kurang yang Ibu sampaikan, adik-adik bisa tambahkan ya. Maka kita sama-sama meluruskan ya. Jadi bukan berarti Ibu juga menguasai semua bidangnya. Jadi minimal kita saling berdiskusi terkait suatu tema ya atau permasalahan, dan makanya Ibu harapkan aktifannya ya. Oke. Kalau Dimas ini orang Kupang asli atau apa? Orang tua Jawa, Bu. Tapi saya lahir di Kupang. Oh ya, jadi pendatang ya. Cuma lahir di Kupang. Perantauan. Perantauan ya. Jadi kita sama-sama merantau ya. Oke. Oke. Ada yang lain? Tapi kalian ini udah saling kenal ya? Belum pernah ketemu? Minimal ada teman akrab di antara kalian yang biasa kalau selesai kuliah kalian jalan sama atau memang belum pernah ketemu? Belum pernah ketemu, Bu. Belum pernah ketemu? Belum pernah ketemu, Ibu. Oh gitu ya, aduh. Kalian kan ada di grup itu, kalian tukar-tukar ini apa? Minimal kalian walaupun PSBB, apakah pembatasan begini kan minimal kalian saling mengenal ya. Jadi kadang itu juga yang memicu kalian untuk semangat kuliah, semangat belajar ya, karena teman kalian ya. Kalau ada teman saya ini saya lihat ini saya tambah semangat ya. Kalau saya seperti itu ya. Jadi walaupun kalian memang kuliahnya kalian udah 2 tahun ya, 3 semester perkuliahnya memang secara online ya. Mudah-mudahan semester berikut bisa hibrid ya. Jadi kalian rasa istilahnya rasa pertemanannya juga ada ya. Walaupun kalian dibatasi secara online seperti ini, kalian minimal say hello atau kan nanti kalau dalam akhir pekan bisa ketemu ya. Kalau begitu untuk mempererat ya, minimal Ibu kasih tugas kelompok ya. Pernah saya kasih tugas ya? Belum. Ya, supaya kalian saling kenal di antara ini ya, antara teman kalian ya. Minimal satu kelas ini ya. Kan kalau satu angkatan mungkin ada 400 orang ya. Minimal kalian mengenal 40 orang ini ya. 40 di kelas ini ya. Jadi supaya ada muncul rasa-rasa persaudaraan ya, lebih ketat, dan itu juga akan memicu kalian untuk lebih semangat untuk masuk kuliah ya, jadi penyemangat juga ya. Oke, nanti kalau saya lebih banyak tugas kelompok saja ya, supaya kalian bisa saling berinteraksi, saling mengenal ya. Nanti minggu depan Ibu kasih tugas saja ya, tugas kelompok. Kan minggu depan Ibu nggak pikon ya, minggu depannya lagi pikon, dan kalian manfaatkan minggu depan itu sebagai ajang kalian bersilaturahmi dengan teman kalian ya, membuat tugas ya, tugas kelompok ya. Nanti tugasnya Ibu akan sematkan di e-learning ya. Oke, terus untuk pembagian mata kuliahnya nanti saya tulis aja nanti di e-learning ya, untuk pembagian mata kuliahnya. Nanti saya set sendiri supaya kalian juga ada istilahnya saling mengenal gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada? Oke, ada Dimas. Oke, saya ini ya supaya Ibu juga kenal kalian. Ibu apa istilahnya, saya bukan mengabsen ya, tetapi saya mau tahu yang mana orangnya ya. Kalau saya sebut namanya, minimal kalian buka videonya ya, supaya Ibu juga mengenal kalian. Oh, ini anak peternakan ya. Walaupun Ibu nggak bisa hafal ya nama kalian ya, karena nama kalian panjang semua ya. Oke, saya share aja ya.
dulu, saya stop dulu ini. Saya stop. Saya izin share ya. Saya bukan mengabsen ya, tetapi saya mau mengenal kalian ya. Oke, ini ya. Oke, Brigita, ada? Brigita? Nggak ada ya. Antonius, Carlos, and Boy. Bisa diperlihatkan wajahnya Antonius? Aduh ya, oke. Yang jelas nggak pakai baju, jangan ya, kalian ini ya. Terus Antonius Clau. Antonius Clau. Mana Antonius Clau? Ada, Ibu. Mana? Saya mau lihat wajah. Antonius Clau. Bisa buka. Antonius Clau mana ya? Oh ya, ini foto masih kecil ya atau adiknya ya. Oke, ini belum absen ya Antonius, nanti isi ya presensinya. Aryo di Hadi Talent. Aryo. Nggak ada ya. Oke, Kolomba Saina Juju. Ada? Kolomba. Ada, Bu. Di mana? Ada, Bu. Tunggu. Kolomba. Oke. Ya. Dimas Cahyokusumo yang tadi ya. Oke. Ya, Bu, ada. Ya. Supaya saya kenal kalian ya, minimal wajah. Antonius hadir, Ibu. Ya, Antonius Clau kan. Isi ya presensinya sendiri ya. Isi, Ibu. Ya, isi ya. Joaul Pratama Selan. Ada, Ibu. Ya. Diisi ya presensinya. Justin Gilbert Williams Lutu Edo. Aduh, panjang banget ini ya. Justin. Nggak ada ya. Terus Marni Yanti. Ada, Ibu. Oke. Ovid Triposa Nesim Nasih. Ovid Triposa. Ada? Nggak ada ya. Cuma Penina Martiana. Penina. Nggak ada juga. Gabriela. Ada, Bu. Oke. Adriana Selin Yasman. Hadir, Ibu. Oke. Adrianus Asin. Hadir, Ibu. Oke. Afrila Lanus. Hadir, Ibu. Ya. Ibu nggak absen ya, cuma Ibu mau ini melihat kalian ya. Alexius Nota. Nggak ada ya. Alessandro. Mana? Oh ini baru disebut namanya dia masuk. Oke, Alessandro. Aprianti. Hadir, Bu. Oke. Carolina. Hadir, Ibu. Cornelis. Hadir, Ibu.
Oh ya, Destiana. Nggak ada ya. Diana. Hadir Ibu. Ya, absen ya. Kalau Ernat. Hadir Ibu. Eufemia Bahur. Hadir Ibu. Oke. Eugenia Arliana. Hadir Ibu. Ini laki-laki atau perempuan? Perempuan Bu. Oh, perempuan ya. Eugidius Joma. Eugidius Joma. Ada? Hadir Ibu. Ada. Ada Bu. Oke, ada. Valencia Terentina, maaf. Saya Ibu. Oke. Gary Krismo. Hadir Ibu. Oke. Kelvin. Hadir Ibu. Ya, Kelvin Alberto. Nggak ada. Maria Angelina. Hadir Ibu. Oke. Maria Ratna. Hadir Ibu. Marini Raturihi. Hadir Ibu. Ya, oke. Putri Asrianti. Nggak ada. Redenta Elizabeth. Hadir Bu. Scholastica Octaviani. Nggak ada. Soselina. Hadir Ibu. Nggak ada. Absen ya, yang belum absen. Stefan Gajawadu. Hadir Ibu. Oke, kenapa lemah sekali? Belum makan. Teresia Avila. Teresia nggak ada ya. Ferianus. Ada Ibu. Nggak ada. Wah, ini semangat ini. Yohana naik. Hadir Ibu. Oke, Yohanes Enoch. Hadir Ibu. Oke. 41 tetapi cuma yang hadir 33 ya. Oke. Bagi yang tidak sempat mengikuti Pikon hari ini, adik-adik bisa nanti rekamannya, rekornya saya upload di YouTube dan akan saya sematkan di e-learning. Jadi adik-adik bisa mengulang kembali, bisa bagi yang tertinggal ya materinya bisa disimak kembali. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Masih ada? Kalau tidak ada, Ibu cukupkan untuk hari ini ya. Nanti Pikon selanjutnya nanti minggu ke depan ya. Minggu depan adik-adik belajar mandiri dan nanti ada tugas ya, tugas kelompok. Tugas kelompok ini supaya adik-adik ada ini jalin silaturahmi dengan teman-teman kalian ya, supaya kalian tetap kompak dan saling mengenal ya, minimal seperti itu. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, dan kalau misalkan masih ada yang mau ditanyakan nanti bisa Pikon selanjutnya ya. Kalau adik-adik ada yang mau ditanyakan, misalkan ada yang masih belum dimengerti ya. Kalau tidak ada, Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore dan mohon maaf jika ada kata ya, kata atau secara lisan maupun sikap Ibu kurang berkenan bagi adik-adik, mohon dimaafkan dan sampai berjumpa untuk Pikon selanjutnya ya. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore Bu. Sore Bu. Bu. Selamat sore Bu. Selamat sore Bu. Terima kasih.